Summa qala hafidhahullahu ta'ala al-qaza. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-qaza. Apa itu al-qaza? Qaza itu kata para ulama adalah menggundul halqu ba'dir ra's. Perhatikan, menggundul halq, enggak dikatakan qas. Ya, tapi dikatakan halqu, menggundul sebagian apa? Rambut kepala. Dan tidak menggundul yang lainnya. Ya. Ini merujuk kepada kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka para pembesar pendeta mereka itu biasanya menggundul di bagian sini, kemudian ditutupi pakai kopiah kecil itu. Nah, itu al-qaza namanya. Itu apa? Al-qaza. Ya, kayak orang kalau bekam di kepala ya, kayak gitu. Itu al-qaza namanya. Nah, atau kadang juga, dan ini juga termasuk kebiasaan orang-orang anak-anak jahiliyah, orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka melakukan al-qaza itu untuk menghindarkan anaknya dari al-ain. Ya, artinya kalau rambutnya mungkin bagus atau ya apa, dia khawatir terkena ain, maka dia gundul biar kelihatan jelek gitu. Ya, ini setidaknya ketika dia masih kecil saja. Ini namanya al-qaza. Ya, jadi apapun tujuannya, intinya al-qaza adalah mencukur menggundul ya, halqu ba'dir ra's duna ba'd, menggundul. Adapun kalau misalnya dia cukur semuanya sementara yang satu cuma dicukur pendek, ini bukan qaza namanya. Jelas sampai sini ya? Ini bukan qaza. Ya. 6. Jadi misalnya dicukur rambutnya, ya kadang ada pemahaman yang keliru. Katanya kalau cukur rata. Karena kapan di sini 2 cm, di pinggir sini 1 cm, itu qaza. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Jelas ya? Itu tentunya pemahaman keliru. Al-qaza tidak demikian. Qaza itu adalah halq, menggundul, bukan menipiskan, bukan memendekkan bagian sini yang di tengah agak lebat. Itu tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Iya. 6. Jadi al-qaza adalah menggundul sebagian rambut. Misalnya di sininya gundul ya, kayak orang-orang Mandarin ya, zaman-zaman dulu kan. Ya, botak sampai sininya, di belakangnya rambut panjang. Gitu ya. Atau ya model-model sekarang mungkin setengahnya gundul atau bagaimana. Intinya ada bagian dari kepalanya yang gundul habis dan sebagainya dibiarkan. Itu yang dimaksud dengan al-qaza. Adapun seorang mencukur rambut, kemudian dia menjadikan bagian sisi tepinya itu lebih pendek dibandingkan yang lain, maka ini tentunya tidak ada masalah. Ini bukan bagian dari al-qaza. Baik, wallahu alam bissawab. Summa qala hafidhahullahu ta'ala. Ini kita gabungkan saja babnya, pendek. Qala hafidhahullahu ta'ala al-waslu wal washmu wan namas. Al-waslu wal washmu wan namas. Apa itu al-waslu? Disebutkan oleh penulis hafidhahullah dalam al-hamish. Al-waslu adalah waslu sya'ri bi sya'rin akhar, menyambung rambut dengan rambut yang lain. Iya. Wa yadkhulu fihi waslu sya'ri sinai al-ma'rufu bil baruka. Masuk di dalamnya memasang rambut palsu, wig. Ya, wig yang di kalangan orang Arab dinamakan al-baruka. Ini bahasa Arabnya wig. Al-baruka. Wa yadkhulu fihi aidan ar-rumush al-istinaiyah. Ya. 6. Masuk juga di dalamnya yang buatan. Yang rambut buatan. Wal wasilah, sementara makna al wasilah adalah itu nanti akan disebutkan ya di dalam hadis. Ya, kita jelaskan dulu kata al wasl. Jadi al wasl adalah menyambung rambut. Kemudian al washmu, kata beliau al washmu gharzu ibratin fil jild summa hashul mawdhi'u bimadatin yatalawwanu minha al jildu ila al launil akhdar al fatih wala yazulu ba'da dzalika abada. Al washmu ya singkatnya tato ya. Tato, dia menanamkan atau menusukkan jarum di dalam kulitnya, kemudian diisi lubang tersebut dengan madah ya, cairan atau yang semacamnya, ya, tinta ya, 6, yang berwarna sehingga membuat kulitnya itu berwarna menjadi hijau ya, dan itu tidak akan hilang selamanya. La yazulu ba'da dzalika abada. Itu tidak akan hilang selamanya ya, ini permanen. Kemudian berikutnya an-namas. Apa itu an-namas? Kata beliau, an-namsu ya,
adalah an-namisah hiya allati tamtifu sya'ral hajib, yang mencabut rambut apanya? Al-hajib, apa ini? Alis, al-hajib. Ya, ini juga termasuk rambut-rambut yang tumbuh di wajah ya. Ada hajib, ada bulu mata juga. 6. Taib. Jadi al-waslu wal washmu wan namas. Ini 3 perbuatan yang dilarang. 3 perbuatan yang dilarang, bahkan diancam dengan laknat, menunjukkan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Al-waslu memasang rambut palsu, al-washmu tato, an-namas mencabut bulu, mencabut alis. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini dengan bentuk muannas, dalam bentuk perempuan, karena kebanyakan yang melakukan di zaman itu adalah perempuan. Ya, yang pakai rambut palsu perempuan, yang tatoan juga perempuan, ya. Tatoan di zaman dulu mungkin ini ya. Ya. Kemudian apa namanya, yang mencabut alisnya juga demikian. 6. Makanya hadis-hadis yang datang dalam bentuk muannas, yakni karena itu bukan perbuatan laki-laki di zaman dahulu. 6. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala melaknat perempuan yang wasilah. Al-wasilah hiya al-amilah allati tasilu sya'ral mar'ati bi sya'rin akhar. Al-wasilah yakni tukang pasangnya, yang memasangkan rambut palsu. Ya. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah, yakni orang yang dipasangkan. Al-wasilah yang memasangkan rambut palsunya, al-mustawsilah yang dipasangkan. Al-washimah yang mentato, hiya allati taf'alul washma, dia yang mentato orang. Wal mustawshimah hiya allati tatlubul washm, ya, dia yang meminta untuk ditato. Ini menunjukkan bahwasanya memakai rambut palsu dan mentato ini dosa besar. Ya. Mengenai hukum rambut palsu ini, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, memakai rambut palsu hukumnya haram, ya, kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Kecuali kalau terpenuhi tiga syarat. Ya. Syarat yang pertama, bukan rambut asli, bukan rambut manusia. Yani rambut dibuat dari serat apakah, ya. 6. Yang jelas bukan rambut asli. Kalau di zaman dahulu, zaman Nabi SAW, itu rambutnya orang diambil, rambut orang yang sudah cukur diambil, kemudian disambungkan dengan rambut aslinya. Jadi rambut ini yang dipasangkan ini rambut orang juga, rambut asli, bukan rambut apa namanya, buatan. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama bukan rambut asli. Kemudian yang kedua harus suci. Harus suci, bukan dari, tidak ada kandungan benda-benda yang najis padanya. Kemudian yang ketiga, kalau dia bersuami maka harus ada izin dari suaminya. Iya, harus ada izin dari suaminya. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau seorang perempuan menggunakan rambut palsu dengan izin suaminya, tentunya ini di hadapan suaminya, bukan dipakai keluar. Itu tentunya tidak perlu kita bahas di sini. Ini orang dalam rumahnya, perempuan di depan suaminya. Itu yang dibahas di sini tentunya. Jadi nggak usah diperpanjang kemana-mana pembahasannya. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah, kalau ada seorang perempuan memakai rambut palsu dan rambut palsu ini suci dan bukan terbuat dari rambut asli, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan izin suaminya. Dengan izin suaminya. 6. Ini khilaf dalam masalah ini. Baik. Karena asal al-wasilah adalah menggunakan rambut bisya'rin akhar, menyambung dengan rambut yang lain. Ini asalnya secara bahasa. Maka para ulama mengatakan kalau nyambungnya bukan dengan rambut orang lain, yakni rambut buatan misalnya, ya, rambut buatan bukan dari rambut beneran, maka ini tidak dipermasalahkan selama bahannya suci, zat yang digunakan suci, baik pada ininya atau yang ketika dilekatkan misalnya harus suci, dan apa namanya, atas izin suaminya. Dan tentunya wig ini kan macam-macam, ya. Terkhusus dengan pembahasan wudu, kalau wignya itu menutupi seluruh kalau wignya itu cuman menutupi sebagian, misalnya kalau orang botak, ya, laki-laki botak, pasang rambut palsu di sini, hanya untuk menutupi botaknya, ya. Maka ini juga seperti yang kita katakan tadi, kalau rambutnya rambut asli tidak boleh.
Laki-laki pun kalau mau pakai rambut palsu di situ, ya dibolehkan dengan catatan tidak boleh dari rambut beneran. Ya, sesuai dengan syarat yang disebutkan tadi. Ya, sesuai dengan syarat yang disebutkan tadi. Bahannya harus suci dan tidak boleh rambut manusia, rambut beneran, tidak boleh. Harus rambut buatan. Nah, kalau dia pasang di sini sebagian, lantas dia berwudu, maka tidak boleh dia mengusap bagian situ, itu tidak syah. Dia harus mengusap di bagian yang lain yang merupakan rambut aslinya. Iya. Tapi kalau misalnya wignya itu menutupi seluruh rambutnya, ya, wignya itu menutupi rambutnya. Ini kita berbicara untuk masalah wudu ya. Kita tidak berbicara masalah dia boleh atau tidak boleh memakai wig. Kita katakan boleh kalau terpenuhi syarat, kalau tidak terpenuhi syarat tidak boleh. Tapi anggaplah ada yang melanggar, dia pakai wig yang sudah dari rambut manusia, itu melanggar. Kemudian ditutupi semua kepalanya, lantas dia berwudu. Ya, maka yang seperti ini, ketika dia mengusap kepalanya, kata para ulama, kalau misalnya di bagian bawah wignya itu terdapat semacam kayak pori-pori ya, yang kalau orang mengusap air kepalanya, itu air bisa masuk sampai ke ke dalam rambut aslinya. Jadi wignya itu ada pori-porinya, maka seperti ini wudunya syah. Tapi kalau misalnya betul-betul tertutup, kita usap wig kemudian tidak sampai airnya ke dalam, ini hukum wudunya tidak syah. Ya, hukum wudunya tidak syah. Ya, ini bayangkan ini dibahas oleh para ulama di zaman dahulu, ya, seperti Imam Nawawi atau Nawawi rahimahullah menyebutkan kalau ada orang meletakkan meletakkan kain di atas kepalanya, kemudian dia ngusap, boleh atau tidak, ya kan? Dalam dalam jumhur ulama, kalau airnya tidak tembus sampai ke dalam tidak boleh. Ya, tapi kalau kain kemudian dia usap di atas kain, kemudian airnya masuk ke dalam kain sentuh kepalanya, tidak ada masalah, syah mengusap kepalanya. Karena itulah dalam mazhab jumhur ulama, ya, khilafan dalam mazhab Imam Ahmad, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya dalam mengusap kepala tidak boleh mengusap tidak boleh mengusap imamah saja, harus ada kepala yang ikut baru boleh sama imamah. Adapun mengusap imamah saja atau kopiah saja itu tidak syah dalam wudu. Kalau tidak ada yang disentuh, kepalanya atau rambutnya sama sekali. Ya, berbeda dengan mazhab Imam Ahmad, membolehkan mencukupkan mengusap di atas imamah saja. Ya, itu pun dengan beberapa syarat. Imamahnya harus dililitkan ke leher. Ada beberapa syarat dalam mazhab Hanabilah dalam hal ini. Yang jelas kopiah nggak masuk dalam hukum imamah ya. Taib. Kemudian hadis yang kedua, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafalliyat lil husni al mughayyirati khalqallah wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala melaknat al-washimat, perempuan-perempuan yang menato, wal mustawshimat, dan yang ditato. Dan tato ini disebutkan di sini, dan tato ini terlarang, ya, terlarang secara umum, atau dikatakan di sini, kata beliau dalam definisi tato ini, wala yazulu ba'da dzalika abada, dan tidak hilang selama-lamanya. Tidak hilang selama-lamanya. 6. Dan tentunya tato ini berbeda dengan henna ya. Ya, hinna. Ya, itu berbeda tentunya dengan mewarnai kulit dengan daun pacar ya, dan semacamnya. Ini tentunya berbeda karena yang seperti itu tidak permanen dan juga tidak disuntikkan ke dalam. Karena itulah akan hilang dengan sendirinya. 6. Berbeda dengan tato, ya, dia disuntik ke dalam sehingga permanen di dalamnya. Ya. Permanen di dalamnya. Tapi apakah ini menunjukkan kalau tatonya tidak permanen? Boleh? Ya, kita berbicara masalah tasyabbuh lagi kepada yang lain. Tasyabbuh kepada orang-orang fasik. Bahwa di zaman sekarang yang melakukan tato itu ya secara umum bukan hal yang baik. Ya, maka tasyabbuh dengan apa? Tasyabbuh immat bil kufar atau bil bil fusaq. Tasyabbuh dengan orang-orang fasik, dan itu tidak dibenarkan. Ya, itu tidak dibenarkan. Taib. Walaupun tidak permanen, tidak diperbolehkan. Dan ini berkenaan dengan masalah wudu. Ya, berkenaan dengan masalah wudu. Apakah orang kalau tato itu wudunya tidak syah? Ya. Para ulama menyatakan kalau tatonya itu di bawah kulit, di dalam kulit, ya, maka tidak ada, maka wudunya tetap syah. Ini kita berbicara masalah wudunya ya, bukan masalah hukumnya. Hukumnya sudah jelas tadi, tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana kalau dia berwudu? 6. Kalau misalnya seorang menggunakan sesuatu di tangannya berupa hinna atau
daun pacar ya, dan semacamnya, kemudian itu timbul ya menjadi suatu lapisan tertentu di atas kulit, maka ini wudunya tidak syah. Wudunya tidak syah. Ini dibahas juga oleh para ulama ketika hukum memakai kuku palsu dan semacamnya, bahkan bulu mata palsu. Bulu mata palsu ini kalau dipasang itu menggunakan perekat ya. Perekat itu menghalangi air masuk. Ya, dan itu wajib dikena pada wudu, dan itu membuat wudu yang tidak syah. Jelas sampai sini? Wudunya tidak syah. Demikian pula kuku palsu ya, ataukah misalnya orang bilang kuteks ya. Kalau kuteksnya itu tidak meresap ke dalam kuku, dia sifatnya memberikan lapisan di atas kuku, ya maka ini hukumnya tidak syah wudunya. Ya, demikian pula tato kalau dia timbul ya ini membuat lapisan di atas kulit. Tapi kalau misalnya cairan itu di dalam tubuh, masuk ke dalam, maka wudunya syah. Wudunya syah. Nah, para fuqaha menyebutkan masalah begini, kalau ada orang tertusuk duri kakinya, jelas sampai sini ya? Iya. Dan durinya ini setengahnya masuk, setengahnya tertancap. Ya, jadi ada tertancap tapi ada juga yang keluar. Maka mereka mengatakan durinya ini dicabut, ya, durinya dicabut, dan bagian dalam yang terlihat itu juga harus kena air. Kenapa? Ketika mencuci kaki maksudnya. Kenapa? Karena ketika dia terbuka itu menjadi bagian luar. Ya, ini sama seperti bagian luar kaki karena dia terbuka. Ya. Tapi kalau misalnya seorang tertusuk dan masuk semuanya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang bagian yang bisa dicabut, masuk semuanya, maka sudah, ini bagian luar sudah cukup ketika dicuci. Ya. Ini bisa dikiaskan dengan masalah-masalah yang kita sebutkan di zaman kontemporer, seperti kalau orang diinfus. Diinfus, ini kan infus setengahnya masuk, setengahnya keluar. Ya. Ini secara hukum fikih dalam madzhab Syafi'iyah itu luarnya sama dalamnya dicuci. Cuma kan tidak memungkinkan karena dilakban. Dilakban supaya infusnya tidak bergerak. Ya, maka dalam hal ini ya berlaku hukum penggabungan antara wudu dan tayamum dalam madzhab Syafi'iyah, dan itu pembahasannya di tempat lain. Jelas ya? Ini pembahasannya. Nah, sama seperti di sini. Ketika seorang ditato dan tatonya masuk ke dalam kulit, seluruhnya masuk dalam kulit, tidak ada yang di luar, maka ini hukumnya syah wudunya. Jelas sampai sini? Atau ada orang misalnya patah, kemudian dipasangi besi di dalamnya. Ya, apa namanya? Apa namanya? Pen. Iya, dipasangin besi di dalamnya. Tidak ada yang keluar, di dalam semua. Maka ini hukumnya syah. Cukup bagian luar saja yang dicuci. Jelas sampai sini? Ini lihat ya, masalah yang dibangun oleh para fuqaha hanya dari masalah tadi. Kalau di zaman dulu tertusuk duri, itu penerapannya di kasus-kasus kontemporer ini lumayan banyak dalam hal ini. Nah, jadi sama seperti tato kalau dia di luar ya, di atas menutupi kulit ya tidak syah wudunya. Tapi kalau tatonya di dalam kulit ya semuanya di dalam, maka ini wudunya wudunya syah. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Wal mutafallijat lil husn, dan orang yang mutafallijat. Apa itu al mutafallijat? Hiyallati tabrudu asnanaha litufarraqa an ba'dihha. Ya, al mutafallijat adalah orang yang mendinginkan giginya ya, untuk agar bisa dikasih jarang. Ya, di zaman dahulu itu kayak kita sekarang ya, kalau kita mau cabutkan didinginkan ya. Didinginkan. Nah, di zaman dahulu di antara bentuk keindahan seseorang itu ketika giginya jarang-jarang, agak jarang-jarang. Ya. Ya, jelas ya. Mutafallijat itu saya kurang tahu, saya lupa gimana ininya. Pernah disebutkan oleh sebagian masyayikh, cuma saya ingat. Jadi saya nggak tahu bagaimana caranya didinginkan sampai dingin kemudian dipatah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, atau mungkin dipikir atau yang jelas untuk itu dibutuhkan didinginkan terlebih dahulu. Ya, kayak kita lah, kalau mau dicabutkan didinginkan supaya nggak kerasa, nggak sakit, kemudian dicabut. Ya, jadi al mutafallijat ada proses pendinginan terlebih dahulu. Ya. Ya, mungkin dikikir kalau di zaman dahulu ada, wallahu alam. Ya, yang jelas intinya tujuannya adalah seperti itu, membuat giginya itu jarang-jarang, karena salah satu bentuk keindahan di zaman dahulu adalah ketika giginya orang itu agak ada jaraknya. Ya, sedikit ya, gitu. Taib. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, ini jelas merubah. Jelas sampai sini? Ini jelas merubah. Ya. Dan inilah alasan inilah dalil secara umum yang digunakan oleh para ulama akan
tidak bolehnya merubah apa namanya? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas sampai sini? Ya, ini merubah secara apa? Merubah secara permanen. Nah, merubah secara permanen. Adapun merubah dalam artian mewarnai kulit kayak henna nanti akan hilang, digunting rambutnya dipotong nanti akan panjang kembali. Ini tidak termasuk dikatakan apa? Tidak dikatakan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma li la al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kenapa saya tidak, yani ada seorang perempuan, ini sebabnya Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini, karena ada sebagian perempuan di masa Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan hadis ini, kata siapa perempuan ini kepada Ibnu Mas'ud, "Saya sudah membaca Quran. Ya, saya sudah membacakan Al-Quran, saya sudah mengkhatamkan Quran dari awal sampai akhir, saya sudah hafal, saya sudah tahu semua isinya dan tidak ada itu tersebut dalam Quran," kata perempuan ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kalau kamu betul-betul sudah membaca Quran dari awal sampai akhir, kamu akan dapat di dalamnya." Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kemudian beliau jelaskan, kemudian beliau sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ini, perbuatan ini. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma li la al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa saya tidak mau melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata perempuan tersebut, "Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kamu cuma melarang kami saja? Toh, lihat istrimu sendiri." Ya. Maka beliau pun apa? Segera pulang ke rumah dalam keadaan marah ataupun ya, was-was. Ya. Apakah betul istrinya melakukan hal itu? Maka beliau pulang lihat apakah istrinya menyambung rambutnya atau tidak. Ya, dan ditemukan tidak. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ketahuilah, seandainya istri saya melakukannya, saya akan ceraikan dia. Saya akan ceraikan dia." Ini kuatnya tamassuk dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bissawab.